Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum kegiatan dan aktivitas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam sidang ini, Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan nasional sebagai elemen krusial dalam melindungi rakyat dan kedaulatan negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 7 Februari 2025. Dalam sidang tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pertahanan nasional merupakan elemen krusial bagi keberlangsungan negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama pertahanan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dewan Pertahanan Nasional atau DPN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Namun pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Prabowo menyebut setelah 22 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, pembentukan DPN baru terlaksana sesuai perintah dan amanat konstitusi. Sidang perdana Watanas ini menandai langkah awal dalam memperkuat strategi pertahanan nasional demi menjamin keselamatan dan keutuhan NKRI. Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 30 Bekasi di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Kedatangan Gibran disambut hangat oleh siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 30 Bekasi di Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang. Gibran tiba di sekolah sekitar pukul 11:52 disambut hangat oleh siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar. Setelah itu Gibran langsung mengunjungi sejumlah ruang kelas 8 dan 9 untuk melihat para siswa yang tengah menikmati menu MBG. Setelah meninjau kegiatan tersebut, Gibran menuju lapangan sekolah untuk berfoto bersama siswa dan tenaga pengajar. Salah satu siswa yang mendapatkan MBG, Anggi, menyebut senang karena program ini membuat uang jajannya tetap utuh selama sebulan terakhir. Sementara Kepala SMP Negeri 30 Bekasi Sumiati menjelaskan bahwa program MBG telah berlangsung sejak 6 Januari 2025. Ia berharap program ini dapat terus berjalan demi mendukung gizi siswa dan semangat belajar siswa. Lanjut Sumiati, pihaknya berkomitmen agar program ini menjadi legasi yang memotivasi siswa untuk rajin ke sekolah dan dapat meningkatkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Programnya sih sejauh ini bagus ya, karena membantu juga uang jajan jadi lebih irit, terus jadi lebih kenyang juga lumayan, tapi porsinya masih enak. Wah, anak-anak mah di lapangan tahu sendiri itu sampai berjubel seperti itu begitu. Apa sih seneng dan semangatnya lah anak-anak itu baik di kelas maupun tadi di lapangan seperti itu sampai aduh semana pengen menyapa, pengen bersalaman begitu. Dari Bekasi, M. Ridwan, Berita Nasional TV.
Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada 1.004 komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pertahanan negara merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghargaan kepada 1.004 komandan satuan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 7 Februari. Para komandan yang hadir terdiri dari pimpinan satuan setingkat Danyon, Dandim, dan Dandrem dari masing-masing matra TNI. Dalam pengarahannya, Prabowo menekankan bahwa negara yang ingin merdeka dan sejahtera harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri serta kekayaan alamnya. Ia juga menyoroti berbagai konflik global yang menunjukkan bagaimana negara kaya dan makmur pun bisa jatuh akibat invasi, dengan dampak yang menghancurkan pemukiman warga, sekolah, dan fasilitas umum. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia patut bersyukur karena kepemimpinan nasional selama ini mampu menjaga negara agar tetap aman dan tidak terseret dalam konflik dunia. Ia menilai bahwa stabilitas ini merupakan hasil dari upaya pemimpin-pemimpin bangsa dalam memelihara kedaulatan negara. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap negara bukan sekedar teori atau niat baik semata. Pertahanan yang kuat harus diwujudkan dalam bentuk kekuatan nyata, bukan hanya dengan kata-kata atau tulisan, tetapi dengan tindakan dan kesiapan yang konkret. Ingin sejahtera, maka harus punya kekuatan untuk melindungi diri, untuk melindungi semua kekayaan alam yang ada. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya, Bogor, Jawa Barat. Kedatangannya yang mendadak disambut antusias oleh warga dan para pelajar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengecek langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 1 dan SDN 2 Kedung Jaya, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangannya yang mendadak disambut antusias oleh warga dan para pelajar. Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan dengan baik dan lancar. Dua sekolah yang dikunjungi berlokasi berdekatan, sehingga memudahkan pemantauan secara langsung. Dalam kunjungannya, Prabowo melayani siswa dan warga yang ingin bersalaman serta bersuah foto. Ia juga memilih duduk di bangku guru agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia memerintahkan penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia memerintahkan aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak tegas terhadap para koruptor. Prabowo menekankan bahwa ia tidak main-main dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia bahkan memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan uang yang telah mereka curi demi kepentingan rakyat. Namun jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, ia memastikan aparat hukum akan bertindak tanpa ragu. Di hadapan para muslimat Nahdlatul Ulama, Prabowo kembali menegaskan sikapnya yang tidak akan mentolerir korupsi. Baginya tidak ada ruang bagi pencuri uang rakyat dan pemerintahan yang ia pimpin akan berdiri tegak membela kepentingan bangsa. Prabowo menegaskan bahwa di era pemerintahannya tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Kabinet Merah Putih yang ia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka akan memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin.
untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghemat anggaran negara demi kepentingan rakyat. Dalam sambutannya di Kongres 18 Muslimat NU, ia menyebutkan penghematan ini akan dialokasikan untuk program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran kementerian dan lembaga yang saat ini digencarkan adalah untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo Convention Exhibition 10 Februari 2025. Prabowo menyebutkan bahwa penghematan ini dilakukan untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan menghapus praktik penyalahgunaan anggaran. Meski ada pihak-pihak yang menentang, ia menegaskan bahwa langkah ini tetap harus dilaksanakan demi mengamankan dana negara untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritas utama penghematan anggaran adalah merealisasikan program-program yang langsung mengena ke rakyat, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 330.000 sekolah, namun anggaran yang tersedia baru cukup untuk memperbaiki sebagian kecil dari jumlah tersebut. Sebagai bagian dari efisiensi, Prabowo juga memangkas perjalanan dinas ke luar negeri dan menegaskan bahwa perjalanan hanya akan dilakukan jika memang diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat demi kepentingan rakyat. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyorot upaya pecah belah antara dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam acara Kongres 18 Muslimat NU, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dan menolak provokasi politik. Presiden Prabowo Subianto menyorot upaya pecah belah antara dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam acara Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Menurutnya hal tersebut hanya untuk ditertawakan. Prabowo mengatakan politik seharusnya dilakukan tanpa saling menjelekkan. Ia menegaskan bahwa pihak yang berusaha memisahkan dirinya dengan Jokowi hanyalah orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia bersatu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengisahkan pertemuannya dengan Hovifah Indar Parawansa jelang Pilpres 2024. Ia mengaku diperkenalkan oleh Jokowi yang menyarankan untuk menemui Hovifah. Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh strategis pecah belah yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan
mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun, diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Indonesia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki yang terhormat Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Pesawat kepresidenan Turki tiba pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan pasukan jajar kehormatan serta karpet merah. Prabowo menyambut hangat kedatangan Erdogan dan memperkenalkan sejumlah kontingen Turki yang berada di Indonesia. Keduanya juga menyapa para awak media dengan melambaikan tangan secara bersamaan sebelum melanjutkan agenda selanjutnya. Prabowo mempersilakan Erdogan dan Ibu Negara Turki Emin Erdogan untuk masuk ke dalam kendaraan yang telah disediakan. Iring-iringan mobil Presiden Turki dikawal oleh 17 motoris polisi militer menuju hotel tempatnya menginap. Kunjungan Erdogan ke Indonesia merupakan bagian dari lawatan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Pertemuan bilateral antara keduanya dijadwalkan berlangsung pada Rabu 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto dan antusiasme warga. Sejumlah agenda digelar di Istana Kepresidenan Bogor, termasuk penyambutan resmi dan pertemuan bilateral. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Rabu siang dan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sambutan hangat juga datang dari warga yang berkumpul di sepanjang jalan hingga kompleks istana. Erdogan terlihat membuka jendela mobilnya untuk menyapa warga yang melambaikan bendera Indonesia dan Turki. Sesuai tradisi kenegaraan, penyambutan dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Turki. Kedua pemimpin kemudian melakukan inspeksi pasukan di atas karpet biru muda sebelum melanjutkan agenda berikutnya. Kehangatan terlihat saat Prabowo dan Erdogan menyapa para siswa yang mengenakan pakaian adat Indonesia. Erdogan tampak tersenyum dan turut bertepuk tangan menghargai penyambutan yang diberikan. Selain itu, Prabowo juga memperkenalkan para delegasi Indonesia dari Kabinet Merah Putih yang turut hadir dalam perjumpaan ini. Agenda selanjutnya adalah pertemuan bilateral untuk membahas kerjasama antara Indonesia dan Turki. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama di bidang pertahanan. Presiden Prabowo Subianto mendorong produksi alutsista bersama dan penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Turki. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar Indonesia dan Turki dapat memproduksi alat utama sistem persenjataan secara bersama. Keinginan itu disampaikan dalam pertemuan High Level Strategic Cooperation Meeting dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut kerjasama pertahanan antara kedua negara telah melibatkan sejumlah industri strategis, diantaranya Roketsan, Aselsan, Havelsan, serta Baykar. Selain membahas pertahanan, Prabowo juga menyoroti hubungan perdagangan antara Indonesia dan Turki. Ia optimistis nilai perdagangan kedua negara akan terus meningkat, meskipun hingga kini belum ada perjanjian dagang yang mengikat. Untuk itu, Prabowo mendorong agar perjanjian perdagangan Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA segera diselesaikan, guna memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Turki. Karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki, dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan.
Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki yang ternama, Roketsan, Aselsan, juga dengan Baykar. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 yang menjadi simbol kerukunan dan keberagaman budaya di Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata dan perekonomian lokal. 3, 2. Dalam upaya mewujudkan misi Asta Cita ke-8, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri Festival Cap Gomeh Singkawang 2025 yang digelar di depan kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dalam seremoni pembukaan, Wapres turut memukul loku dan menyaksikan pawai tatung yang diikuti ribuan peserta, termasuk dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Wapres menilai festival ini bukan hanya peristiwa budaya tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan dalam keberagaman. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pariwisata dan perekonomian lokal seiring dengan misi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kehadiran Wapres yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa. Kunjungan ini pun menjadi awal dari rangkaian agenda kerja Wapres Gibran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengakhiri kunjungan kerjanya di Indonesia dengan momen hangat bersama Presiden Prabowo Subianto. Kedekatan keduanya terlihat saat Prabowo langsung mengantar kepulangan Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas kepulangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dari kunjungan kerjanya di Indonesia dengan pelukan hangat. Prabowo mengantar langsung Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 12 Februari. Erdogan turun dari mobil dan langsung memeluk Prabowo selama beberapa detik di depan karpet merah. Prabowo pun membalas dengan menepuk punggung Presiden Turki itu sebelum keduanya berjalan menuju tangga pesawat. Sebelumnya Prabowo dan Erdogan bertemu di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan tingkat tinggi itu diisi dengan diskusi strategis serta penandatanganan 13 nota kesepahaman kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah dalam mempererat hubungan diplomatik Indonesia dan Turki yang telah terjalin selama 75 tahun. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.